Jadi sholat jamak takdim itu dikumpulkan dalam satu waktu antara sholat duhur dan asar, antara sholat maghrib dan isya. Misal gini, bapak mau sholat, disebutnya sholat jamak takdim, maka sholatnya di sholat duhur, maka asar ditarik ke duhur, ya. Kalau sholatnya jamak takhir, maka sholatnya adalah sholatnya di waktu asar ditarik sholat duhur. Tapi ingat Pak, kalau mau niat sholat jamak takhir, kita harus niat terlebih dahulu. Artinya gini, artinya kalau misalkan bapak lagi di perjalanan, kemudian bentar lagi waktu duhurnya mau habis, udah niat saya sholat jamak takhir duhur ke asar fardu karena Allah Ta'ala. Pengajian pasaran Ramadan 2026. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birriqatin ra'fatin thumma qalnu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahumma hasil maqasidana waqdi hawaijuna, Allahumma hasil maqasidana waqdi hawaijuna, Allahumma hasil maqasidana waqdi hawaijuna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini malam ke-23 di bulan Ramadan ya. Kalau kita lihat sudah ada pengumuman Pak, ada pengumuman salah satunya Muhammadiyah insyaallah nanti akan melaksanakan Idul Fitrinya di tanggal 20, berarti hari Jumat ya Pak ya. Di hari Jumat ya, kita tinggal tunggu insyaallah isbatnya itu di hari Kamis. Jadi kita tunggu saja informasinya, kira-kira lebarannya hari Jumat atau hari Minggu, hari Sabtu ya. Kira-kira kalau ditambah satu hari gimana Pak puasanya ya. Insyaallah ya, kita tunggulah keputusannya ya. Baik, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan sebelum nanti tawakufan gitu ya. Kita lanjutkan kajian kita pada malam ini, yaitu bab sholatis safari, yaitu bab tentang sholat di perjalanan ya. Sebelum kita membahas tentang sholat di perjalanan gitu, ini perlu kita pahami bersama-sama bahwa pada malam ini kalau melihat dan merujuk kepada Imam Al-Ghazali bahwa setiap ganjil ini Allah menurunkan malam Lailatul Qadar ya, malam Lailatul Qadar. Nah memang ada 3 makna malam Lailatul Qadar itu. Yang pertama adalah malam penentuan, artinya malam yang ditentukan tentang takdir kita ataupun Allah akan menentukan dan merubah takdir kita. Berarti pada di malam ganjil di bulan Ramadan, mintalah sama Allah untuk supaya kita berubah takdir kita. Artinya ud'uni istajib lakum, artinya kita meminta sama Allah supaya Allah merubah dalam kondisi yang saat ini kita alami. Kemudian yang kedua, di malam Lailatul Qadar itu malam kesempitan. Artinya malam kesempitan itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yaitu malaikat turun ke muka bumi ini dengan padatnya malaikat. Nah bisa jadi pada malam Lailatul Qadar itu ataupun malam ganjil di bulan Ramadan ini malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am, yaitu malaikat turun ke muka bumi ini
dengan cara yu'aminuna malaikatahum, dan malaikat akan mengaminkan doa yang kita minta. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Artinya malam kemuliaan itu malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Ya, khairum min alfi syahr, ya. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mudah-mudahan pada malam ini bertepatan dengan tanggal ataupun malam 23 Ramadan, yang mudah-mudahan Allah turunkan Lailatul Qadar untuk kita, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dari Ramadan yang telah kita jalankan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita bab sholatis safari, ya, yaitu atau menerangkan tentang sholat dalam bepergian ataupun sholat dalam perjalanan. Nah, ini Bapak dan Ibu, kemungkinan dalam beberapa hari ada yang melaksanakan pulang kampung, kemudian ada yang jalan-jalan ataupun kemana gitu ya. Dari ini ada yang diceritakan ataupun penjelasan tentang sholat dalam bepergian. Ya juzu, boleh apa qasrus sholati, mengkosor sholat atau meringkas sholat, ar-rubaiyati, yang tergolong 4 rakaat fis safari, di dalam perjalanan, atau wili, yang jauh. Nah, diperbolehkan meringkas sholat yang bangsa 4 sholatnya. Berarti diperbolehkan itu sholat duhur, asar, sama isya, diringkas menjadi dua rakaat. Boleh diringkas menjadi 2 rakaat ketika bepergiannya yang jauh. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sholatnya 4 rakaat, diringkas menjadi dua rakaat. Bukan tidak bisa sholat yang bangsa 2. Masa sholat subuh diringkas menjadi 1, nggak bisa. Sholat maghrib diringkas menjadi 1,5, nggak ada tuh 1,5 sholat, ya, tidak bisa diringkas. Jadi yang diringkas itu adalah sholat yang bangsa 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, bagaimana dalam bepergian yang jauh? Bepergian yang jauh itu bahkan ada yang menceritakan ataupun disyaratkan kurang lebih dari 80 km, ya. Berarti 80 km itu kira-kira dari sini kemana tuh? Dan 80 kilometernya itu kita berjalan kaki, Pak, bukan naik mobil. Itu ya, jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Dulu di zaman Rasul kan tidak ada bis, tidak ada tidak ada kendaraan yang lain, adanya hanya kuda dan unta. Nah, kuda dan unta itulah perjalanan selama 80 km yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat qashar di dalam perjalanan. Nah, itu Pak ya. Kemudian bepergian yang diperbolehkan oleh syariat, artinya bepergian yang diperbolehkan dalam syariat itu bukan bepergian dalam konteksnya maksiat, tapi bepergian dalam hubungan syariat. Misalkan Bapak dan Ibu pulang kampung, kemudian silaturahmi, tugas keluar kota, tugas kantor dan sebagainya, itu diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Kemudian bisyarti ayat tasida, dengan syarat bahwa bepergian itu menuju tempat yang diketahui. Artinya tempat yang diketahui, tempat tujuan kita pergi itu tempatnya sudah diketahui. Misal kita mau pergi kemana? Oh, saya mau pergi ke Jawa Timur misalnya. Nah, itu tempatnya sudah diketahui. Jangan begini, kita mau pergi tapi tempatnya belum diketahui. Nah, itu masih belum jelas nih, boleh qashar atau tidak. Tapi kalau tempatnya sudah diketahui, maka diperbolehkan kita niat untuk mengqashar sholat. Kemudian wa ayyan wiya al qasro, dan
niat mengqashar sholat itu yaitu yakinan ma'a takbiratil ihrami, diawali dengan takbiratul ihram. Artinya ketika takbiratul ihram maka boleh kita niat mengqashar sholat. Usolli fardhu dhuhri, apa namanya, tadinya kan arba'a rakaatin ya, sholli fardhu dhuhri qasron lillahi ta'ala gitu. Niat saya sholat duhur qashar fardu karena Allah Ta'ala. Jadi yang tadinya 4 maka jadi 2 rakaat. Kemudian wa'ala yaktakida, tidak bermakmum biman kepada orang yutimmu sholatahu, yaitu yang sholatnya sempurna ataupun sholatnya tidak dikosor. Jadi bapak dan ibu tidak boleh bermakmum kepada sholat yang sholatnya sempurna, artinya 4 rakaat, sedangkan kita niatnya niat kosor. Jadi kalau misalnya nih bapak datang ke masjid, yang di masjid itu sholatnya sholat sempurna, kemudian kita datang niat, sedangkan kita niatnya adalah niat sholat kosor, nah itu nggak boleh itu pak. Berbeda dengan begini, kita niatnya sholat kosor, kemudian ada yang datang, ternyata yang datang itu niatnya adalah niat sholat sempurna. Kita 2 rakaat assalamualaikum warahmatullah, yang tadi kan nggak tahu bahwa kita sedang sholat kosor. Nah maka lanjutkan saja yang sholat sempurna dengan sempurna, gitu ya pak ya. Itu kemudian wa alla yantahiya safaruhu qabla tamamis sholati, dan belum sampai tujuan bepergian sebelum sholat sempurna ataupun sholatnya sebelum selesai bepergiannya. Artinya gini pak, yang disebut dengan sholat qashar ataupun diperbolehkan sholat qashar itu ketika kita belum sampai ke tujuan, ya pak ya. Jadi sebelum sampai ke tempat tujuan, nah itu diperbolehkan sholat qashar. Tapi kalau kita sudah sampai ke tempat tujuan, maka ini apa namanya, sholat sempurna, karena itu sudah sampai ya, sudah sampai ke tujuan. Misal berapa hari sih kita misalkan di dalam sholat itu kan, ini kalau qashar itu diperbolehkan dalam sholatnya di perjalanan, karena kalau di mukim itu yang diperbolehkan adalah sholat jama, baik jama takdim atau jama takhir. Misal bapak nih, bapak dari Pondok Betung, kampungnya misal kita kampung ke Jawa Tengah gitu, kira-kira kampungnya itu masih KTP-nya sudah di mana? KTP-nya sudah di sini kan gitu, Pondok Betung. Kemudian kita ketika pulang itu selama 3 hari boleh pak melaksanakan sholat jama, diperbolehkan. Tapi selama 3 hari, karena hukumnya kalau sudah lebih dari 3 hari maka hukumnya sudah mukim. Misal nih bapak pulang kampungnya 2 minggu, masa selama 2 minggu kita sholat jamak takdim terus kan gitu? Ah, mumpung hujan deras nih sholat jamak takdim, nah itu enggak. Tapi selama 3 hari itu, selama 3 hari itu boleh melaksanakan sholat jamak ketika kita berada di kampung. Itu pak ya. Nah itu pak boleh pak, jangan 2 minggu tuh sholat jamak takdim jamaknya, tapi cukup 3 hari. Oke, kemudian wayajuzu, dan apa namanya, dibolehkan itu ya, pisapari di dalam bepergian al-madhkuri jam'u takdim wa takhir baina dhuhri wal asri wa bainal maghribi wal isya'i faqat. Boleh di dalam apa namanya bepergian itu menjamak sholat, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Bagaimana jamak takdim? Yaitu mengumpulkan antara 2 sholat duhur dan asar dan antara maghrib dan isya ya. Jadi sholat jamak takdim itu dikumpulkan dalam satu waktu antara sholat duhur dan asar, antara sholat maghrib dan isya. Misal gini, bapak mau sholat disebutnya sholat jamak takdim, maka sholatnya di sholat duhur maka asar ditarik ke duhur ya. Kalau sholatnya jamak takhir maka sholatnya adalah sholatnya di waktu asar ditarik sholat duhur. Tapi ingat pak, kalau mau niat sholat jamak takhir kita harus niat terlebih dahulu. Artinya gini, artinya kalau misalkan bapak lagi di perjalanan, kemudian bentar lagi waktu duhurnya mau habis,
udah niat saya sholat jamak takhir duhur ke asar fardu karena Allah Ta'ala. Itu perbedaannya Pak. Jadi kalau niat jamak takhir itu harus ketika sholat yang pertama belum habis waktunya. Berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim kan ditarik sholat asar ke duhur, sholat isya ke maghrib. Tapi ini kebalik. Kita tarik sholat duhur ke asar, kita tarik sholat maghrib ke isya. Nah maka sebelum habis waktunya sholat duhur, sebelum habis waktunya sholat maghrib, maka harus niat terlebih dahulu sebelum habis waktunya. Gitu ya. Kemudian bagi sholat yang dijamak terdapat beberapa syarat. Di antaranya syarat-syarat jamak takdim ialah musafir yang sholat berniat jamak pada sholat yang pertama walaupun beserta salamnya sholat yang pertama. Seperti yang saya sampaikan tadi, artinya harus diniatkan itu niat bahwa ini sholat jamak takhir atau jamak takdim. Kemudian yang kedua, dia mendahulukan waktu sholat pertama. Kalau jamak takdim, yaitu sholat yang pertama mana? Mendahulukan sholat duhur, kemudian lanjut sholat asar. Mendahulukan sholat maghrib, kemudian mengakhirkan sholat isya. Artinya sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Itu ketika jamak. Kemudian tidak ada pemisah antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Ini tidak boleh terpisah Pak. Ketika Bapak melaksanakan sholat jamak takdim ataupun jamak takhir, tidak boleh ada pemisah seukuran sholat kita melaksanakan 2 rakaat sholat. Misal Bapak nih habis sholat duhur mau di jamak takdim, Bapak kemana? Misal ke kamar mandi dulu. Kamar mandinya lama seukuran 2 rakaat sholat, maka tidak boleh tuh. Ya, namanya jamak, sholat jamak itu ketika selesai langsung gitu ya. Ketika selesai sholat duhur maka langsung sholat asar. Selesai sholat maghrib maka langsung sholat isya. Jangan begini, sholat maghrib dulu kemudian makan buka baru melaksanakan sholat isya. Nah itu tidak boleh. Kemudian bepergiannya masih berlangsung hingga ia takbiratul ihram pada sholat yang kedua. Nah bagi jamak takhir ada 2 syarat, yaitu musafir berniat jamak sebelum habis waktu duhur atau maghrib. Nah itu Pak ya, saya sampaikan bahwa kalau niat jamak takhir itu ketika sholat duhur dan maghrib belum habis waktunya, kemudian bepergiannya masih dalam perjalanan. Artinya kita belum sampai ke lokasi, kemudian kita niat kita melaksanakan sholat jamak takdim atau sholat jamak takhir. Itu Pak ya. Kira-kira itulah Pak gambaran sholat di perjalanan, karena yakin ini pasti akan dilaksanakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang bepergian, baik bepergian itu pulang kampung atau tugas kerja dan lain sebagainya. Nah kira-kira itu Pak pada malam ini ya, kita cukupkan saja kajiannya 1 bab, karena kalau kita bahas yang lain ini sudah beda babnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk pengajian setelah Idul Fitri ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan kita semuanya. Nah itu bapak-bapak, jadi pada malam ini kita akan acara tawakufan. Mungkin yang pertama, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari malam pertama Ramadan sampai malam ke-23, Allah memberikan kita keistiqomahan ya, Allah memberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan ini wanak tubuma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Kemudian mudah-mudahan duduknya di sekretariat ini menjadi saksi kita nanti di akhirat ya Pak ya. Ya, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan ini menjadi saksi. Pertama jadi saksi berapa kali kita pindah duduk, berapa kali kita pindah posisi duduk ya Pak ya. Saya yakin kalau pengajian baru 5 menit juga duduknya udah berubah berapa kali. Kan itu ya Pak ya. Dan ini mudah-mudahan jadi saksi, udah nggak apa-apa. Ya.
Mau silanya berubah berapa kali, itu menjadi saksi kita, Pak. Ya, menjadi saksi duduknya di mana, bikin kopi, kemudian sambil minum kopi, inilah jadi saksi kita. Yang mudah-mudahan tadi ini jadi saksi kita nanti di akhirat, bahwa kalau kata burung emprit, inilah hal yang terbaik yang pernah kita laksanakan. Inilah hal yang terbaik yang pernah kita laksanakan. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, kita ambil barokahnya. Kalau kata Gus Baha, yakin ketika ngaji itu tidak akan langsung sampai, ya Pak ya. Kita ngaji kuping, masuk kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Nah, mudah-mudahan ada satu lah yang tersimpan, tapi itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Jadi yang pertama itu mudah-mudahan jadi saksi, yang keduanya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Ini menjadi amal yang terbaik wa in qalla, walaupun sebentar, walaupun sedikit, dan inilah menjadi amal kebaikan ya. Di dalam hadis Nabi, siapa yang taatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita istiqomah melaksanakan ibadah setelah tidak melaksanakan ibadah. Artinya kalau Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita istiqomah menjalankan apa yang dilaksanakan ataupun apa yang dilaksanakan di bulan Ramadan, setelah Ramadan kita laksanakan kembali, maka itu Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mudah-mudahan keistiqomahan ini tumbuh setelah Ramadan ya Pak ya. Tumbuh setelah Ramadan, ya minimal sholat kita bisa melaksanakan di masjid atau melaksanakan berjamaah, walaupun 5 waktu tidak bisa, tapi dari 5 waktu ada satu yang kita bisa laksanakan sholat berjamaah. Misal bapak-bapak di kantor tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah karena sedang lagi di perjalanan dan sebagainya, tapi minimal ada satu waktu dalam satu hari satu malam yang kita laksanakan sholat berjamaah. Itulah khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Kemudian yang ketiga, sejak istibro ya Pak. Sejak istibro artinya saling memaafkan ya, barangkali selama pengajian bercanda dan sebagainya ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Namanya manusia ya, tidak terlepas dari dari salah dan lupa ya Pak ya. Mudah-mudahan kesalahannya ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lupanya mudah-mudahan menjadi kifarat untuk kita bersama-sama. Kemudian yang ketiga, sejak dihalalkan istihlal. Nah, mudah-mudahan Pak ya, sejak dihalalkan nih, barangkali Bapak dari rumah ke pengajian tidak bawa korek, tapi pas pulang bawa korek. Nah, itu mudah-mudahan dihalalkan ya Pak ya. Barangkali dari rumah sendalnya jelek, pas pulang sendalnya jadi baru. Nah, ini mohon dihalalkan. Ya perkara korek ya Pak. Perkara korek jangan salah. Itu ada kejadian seorang ulama gitu ya. Seorang ulama kira-kira pulang dari pengajian itu biasanya habis makan gitu ya Pak ya. Makan, ternyata di giginya ada yang nyempil. Ya makan rendang lah kira-kira, di giginya ada yang nyempil. Kemudian minta ditolong ambilin ambilin kayu. Di pinggir jalan ada pagar, diambillah satu potek gitu Pak. Dipotek tuh pagar, diambil untuk ngambil ya di gigi gitu. Ternyata apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ternyata ketika masuk ke alam kubur diceritakan ini minta digali kembali. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang belum tuntas gitu. Ternyata pas digali kembali itu, ini ahli pengajian gitu, ahli sering ngaji dan sebagainya. Ternyata bahwa itu di dalam kuburan sudah penuh darah. Artinya hal yang sepele ya Pak ya, hanya sepotek bambu tapi milik orang lain. Nah, ini juga sama, korek itu tidak bernilai, tapi bisa jadi nilainya tidak halal. Nah, mudah-mudahan hal itu bisa dihalalkan sama bapak-bapak ya Pak ya. Pulang berangkat dari rumah tidak bawa korek, tidak bawa rokok, pulangnya bawa korek, bawa rokok kan gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan dihalalkan ya. Nah, itu barangkali tiba-tiba kan keenakan main masukin lupa kan gitu ya. Nah, itu ya Pak ya, mudah-mudahan saling dihalalkan. Itu Pak Yitno ya. Nah, ya gitu ya. Ya gitu.
payitna ngaji nggak bawa korek, pulangnya bawa 2 koreknya kan gitu. Nah itu. Iya ya. Nah, itu mudah-mudahan saling dihalalkan. Ketiganya kita saling istin'a, saling mendoakan, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ya, sehingga nanti Ramadan ini bisa selesai dengan sempurna. Bapak-bapak yang akan melaksanakan pulang kampung dan silaturahmi kepada orang tuanya ataupun kepada sanak saudara di kampung, mudah-mudahan di jalannya, di perjalanannya dilancarkan, kemudian tidak ada apa-apa sehingga sampai kembali lagi dengan selamat. Silaturahmi ke kampungnya selamat, kembali lagi pun dengan selamat. Atau bapak-bapak yang tidak pulang, kondisi di sini ataupun berdiam di sini, ya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Pak ya, pada malam ini mungkin ada sambutan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi taghammadana fi hadhihi al-lailah, lailatul jum'ah, lailatul mubarakah bi munasibati lailatul ijtima'ah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian pasaran yang kami hormati, terkhusus buat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jamiah As-Sajidin Bapak Supriyanto SE MSI, dan seluruh jajaran pengurus masjid yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Ketua Lingkungan RT 04 RW 03 Bapak Suparno SE yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Kemudian juga Ketua Lingkungan RT 013 RW 03 Bapak Jumino juga alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Tokoh masyarakat Bapak Haji Daliman, Bapak Haji Dwi Haryadi, Bapak kemudian Pak Haji Wasono, terkhusus buat guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Deden Nurdin Salim SOS MM yang alhamdulillah setiap malam di bulan suci Ramadan beliau selalu khidmat, artinya melayani kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah Ramadan ini berlalu dari kita, mudah-mudahan di bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah juga bulan Zulhijjah seterusnya beliau tetap berada memberikan ilmu kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Terus buat seluruh jamaah pengajian pasaran yang alhamdulillah pada malam hari ini semuanya hadir ya Pak ya, ibu-ibu juga. Perkenankanlah kami atas nama Ketua Yayasan Pesantren Jamiah As-Sajidin tentunya mengaturkan ribuan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh bapak-bapak di lingkungan Masjid Jamiah As-Sajidin dari RT 4, RT 6, kemudian RT 13 dan 14 yang sudah turut meramaikan, artinya turut meramaikan kegiatan pengajian pesantren ataupun pengajian pasaran di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu kontribusi untuk kita semua. Alhamdulillah kita memiliki yayasan pesantren Jamiah As-Sajidin yang telah secara legalitasnya ini sah ataupun resmi di lembaga Masjid Jamiah As-Sajidin. Tentunya bahwa kami atas nama Ketua Yayasan Pesantren Jamiah As-Sajidin ini mengucapkan juga terima kasih pada seluruh bapak-bapak, terutama Pak Ketua DKM Pak Supriyanto, kemudian Pak Rahmat, kemudian Pak Haji Wasono yang menjadi apa namanya nih, tonggak ataupun power di pengajian pesantren Jamiah As-Sajidin ini. Mudah-mudahan juga dengan adanya pengajian semacam ini memberikan sebuah kemanfaatan untuk kita semua. Artinya hidup kita ini luar biasa kalau kita ada sedikit ilmu yang kita miliki. Hidup bermasyarakat kalau kita dengan ilmu, insya Allah juga di masyarakat akan guyup rukun, kemudian akan tentrem ayem. Kemudian ini juga kami
mengucapkan terima kasih semuanya kepada seluruh jamaah tentunya yang pada malam hari ini sudah hadir dan dari awal Ramadan sudah berkontribusi kemudian memberikan infak dan sebagainya untuk terselenggaranya pengajian pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya dijadikan oleh Allah amal yang soleh, dan kami berdoa mengucapkan jazakumullahu khairan katsir, terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang sudah hadir, terutama juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan seluruh amal kebaikannya senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amin ya robbal alamin. Kemudian kami juga yang terakhir mengucapkan, karena ini mau bulan Syawal ataupun mau Idul Fitri, kami pribadi mengucapkan jalanallahu wa iyyakum minal aidin al faizin wal maqbulin wal mahfurin kullu amin wa antum bi khair. Karena bapak-bapak juga tentunya nggak di sini semua, mau pada pulang. Jadi saya ingat juga tuh, kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Jadilah seperti kedua tangan. Dua tangan ini dekat juga saling mengerti, saling membantu, saling bekerja sama. Tapi jangan jadi wala takun kal udhunaini. Janganlah jadi seperti kedua telinga. Dekat tapi nggak pernah mampir, nengok kanan, yang kiri nengok ke sono, nggak pernah ketemu. Artinya apalagi kita satu keluarga ini dalam momen mau pulang juga mudah-mudahan semuanya diberikan niat yang baik, niat yang ikhlas untuk silaturahim. Kemudian yang memberi atau yang diberikan rezeki yang barokah juga kami mengucapkan jazakumullah khairal jazaa. Dan barangkali jamaah yang mau pada pulang mulai dari hari besok dan hari Sabtu, Ahad, kami berdoa mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, tidak ada suatu halangan apapun sehingga sampai di tujuan masing-masing dengan selamat. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan atas nama Ketua Yayasan Pesantren Jami As-Sajidin. Mudah-mudahan dengan adanya Yayasan Pesantren ini menjadikan satu kebaikan untuk lingkungan masjid dan membawa kebaikan untuk seluruh umat di sekitar Masjid Jami As-Sajidin dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fitni wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bapak dan Ibu serta remaja-remaja yang saya hormati, alhamdulillah tadi udah banyak disampaikan oleh ketua yayasan ya. Jadi saya hanya menambahkan sedikit aja untuk mengucapkan rasa terima kasih. Yang pertama, sedikit kita lihat ke belakang bahwa berdirinya pengajian ini ya 2 tahun yang lalu ini luar biasa penuh dengan perjuangan. Yang kemarin sudah disampaikan oleh guru kita bahwa perjuangan baru mau mulai, cobaannya hujan, tenda-tenda dipasang pada roboh dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun tanpa terasa. Ini karena kebersamaan kita semuanya, karena memang ukhuwah Islamiyah, karena niat kita untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menimba ilmu. Kebetulan alhamdulillah guru kita Ustadz Deden, beliau ya ready terus ya, alhamdulillah beliau ini sangat mengutamakan ya buat kita semua. Ini alhamdulillah kami bersyukur, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. Ya, jadi saya hanya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pastinya kita lihat ya yayasan yang mana dulu seperti itu, alhamdulillah makin dikit karena memang ini adalah kebersamaan kita, niat kita. Alhamdulillah sekarang sudah nambah lagi atapnya. Ini juga atas kebersamaan kita semuanya dan kita pakai bersama-sama. Insya Allah lah nanti kalau tahun depan kita makin kuat
tali silaturahmi lagi, insya Allah ini sudah penuh ya. Mudah-mudahan bulan Mei udah penuh lah, insya Allah. Karena insya Allah Mei kan nanti kita Idul Adha ya. Kalau Idul Adha nanti insya Allah mudah-mudahan nanti adem lah kalau ke sana. Selanjutnya atas nama pengurus masjid pastinya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu dan remaja ya, yang sudah menghidupkan pengajian-pengajian ini, baik maupun bulan Ramadan maupun hari-hari biasa. Ini seperti yang guru-guru kita sampaikan, ada hikmah atau barokah yang turun kepada kita, dan saya sendiri juga merasakan, alhamdulillah, dulu tidak pernah namanya kajian-kajian seperti ini. Walaupun semalam cuman masuk satu, ya masuk Pak Ustadz. Jadi memang ini manfaatnya benar-benar ya. Saya secara mungkin akademik ya, secara akademik banyak melakukan pendidikan-pendidikan, menyerap ilmu secara umum ya, tapi secara agama dari dulu tidak pernah gitu, tidak pernah. Alhamdulillah di Pondok Betung lingkungan RT 4, 6, 13 dan 14 ini, alhamdulillah kita semuanya merasakan ya Bapak Ibu sekalian, dengan keberadaan masjid, terus dengan keberadaan sekretariat, dengan semangat Bapak Ibu semuanya, baik untuk kita, baik untuk masyarakat, baik untuk kemasjidan, dan alhamdulillah nggak usah saya sebutkan, dah kelihatan secara fisik ya, semua atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Jadi atas nama pengurus baik masjid maupun yayasan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, keluarganya, anak-anaknya diberikan kesehatan. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu semua akan menikmati nanti. Kita tidak bisa membayangkan di sini. Semua nanti akan menikmati di alam akhirat nanti. Itu aja dari saya. Yang selanjutnya saya mohon maaf yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, bahwa kami pengurus mengambil keputusan dan kebijakan untuk memberikan sedekah kepada guru kita ya, dari hasil Bapak dan Ibu sekalian sedekahkan kepada kami, dalam arti pengurus kami kelola dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk operasional juga, dan untuk sedekah Idul Fitri kepada guru-guru kita. Yang kemarin saya sampaikan ada 3, yaitu Ustadz Deden, Ustadz Sabar, dan Ustadz Fikri. Saya mohon kepada Ustadz Fikri, dengan masih adanya waktu ini, tolong digiatkan untuk kajiannya ya, untuk remaja. Terima kasih kepada Mas Fikri, dan remaja kami mohon semangat ya, mumpung libur, semangat untuk kegiatan-kegiatan ibadah ataupun pengajian. Dan saya berharap kepada Bapak dan Ibu semuanya, remaja besok hari Minggu, insya Allah ya, mari kita bersama-sama yang ada waktu, kita sempatkan untuk kajian terakhir di bulan Ramadan sekaligus berbuka bersama puasa, yaitu di Masjid Jamiah Sajidin. Jadi saya mengundang kepada Bapak Ibu sekalian, remaja juga, adik-adik ya, nanti kita kajian gabungan antara bapak-bapak, remaja, adik-adik dan ibu-ibu yang bisa, monggo kita sekali-kali lah kita ramaikan masjid untuk penutupan kajian di bulan Ramadan. Mungkin itu aja. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan ataupun memfasilitasi Bapak Ibu dan remaja kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Pasaran Ramadan 2026 mengucapkan wa'aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.
minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.